Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bacaan pertama yang akan kita baca dari pembacaan Alkitab pada minggu ini, kita baca secara bergantian dari kitab Mazmur pasal 86, dimulai ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-17. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Ayat 17 kita bersama membacanya. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan Allah, telah menolong dan menghibur aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Khotbah hari ini akan saya baca bagi kita yang tertulis dalam kitab Injil menurut Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis, Yesus menjanjikan penolong. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sebab sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan mengatakan diriku kepadanya. Demikian firman Tuhan. Menjua-jua. Terima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya
boleh kita melewati hari-hari kita satu minggu ini dikala kita berjuang untuk melewati seluruh perjuangan hidup kita, kala ada suka dan duka. Tetapi sejenak kita berkumpul di rumahnya yang kudus ini, di GBKP Polonia, untuk kembali mendengar sabda Tuhan. Karena kita yakin dan percaya sabda Tuhanlah yang akan menguatkan kita, mengarahkan, membimbing kita memasuki hari yang penuh harapan di esok hari. Kita telah memasuki Minggu Trinitatis. Dan tema yang akan kita renungkan pada minggu ini ialah mengenal dan mengasihi Allah. Mengenal dan mengasihi Allah. Karena ini kali pertama saya menyampaikan kabar baik di gereja kita, izinkan sejenak memperkenalkan diri. Nama saya Ramli, selamat Natal Harahap. Karena lahir 25 Desember dikasih selamat Natal. Lalu telah menikah dengan pendeta Tuti Justini Huta Barat di tengah baju putih. Dan dikaruniai Tuhan 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Yang paling besar Fidei Felix Defensor Harahap, semester 8 Fakultas Teknik Industri Teknik Fisika UGM Yogyakarta, sedang menulis skripsi sekarang. Dan yang kedua boru kami Gredis Bititia Harahap, kelas 2 SMA Santo Thomas 3 Medan. Kami dari Gereja Kristen Protestan Angkola melayani sekarang menjadi tenaga pengajar di STT Abdi Sabda Medan, Jalan Binjai kilometer 10,8. Tinggal di perumahan Krio Village, Semen Cirip. Jika ada waktu nanti arah ke sana, monggo mampir di rumah sambil nanti cerita, minum kopi, makan goreng pisang, cerita tentang kehidupan ini. Itulah kehidupan kami sehari-hari, senang bertemu dengan para diaken, para pertua, dan warga jemaat GBKP Polonia ini. Nanti kita perdalam lagi diskusi kita soal keluarga ya. Sekarang kita kembali ke teks. Tema mengenal dan mengasihi Allah. Mengenal ini sebuah kata yang selalu kita dengung-dengungkan. Ada pepatah mengatakan tak kenal tak sayang. Makin kenal makin merapat ya, makin terikat ikatan batin kita kepada seseorang. Maka selalu dimulai dengan perkenalan. Mana tahu kita satu keluarga, mana tahu ada hubungan famili, ada hubungan lain. Mungkin anak kita berkenalan dengan anak kita, atau kita dulu pernah jumpa di sebuah tempat. Itu artinya kenalan. Jadi mengenal dan mengasihi 2 kata yang sangat penting untuk kita dalami dalam teks yang baru saja kita baca. Nah, kalau saya misalnya bertanya, mana lebih baik kita mengenal orang atau orang mengenal kita? Mungkin pertanyaan itu agak ambigu kalau kita melihat di mana yang lebih penting. Saya mengenal orang atau orang mengenal saya. Biasanya yang lebih enak ya saya mengenal orang. Sehingga saya bisa menutur kata dengan baik kepadanya, saya bisa say hello kepadanya. Yang repot orang mengenal kita, lalu dia sambut say hello ke kita tidak bisa menyambungnya karena siapa kawan ini ya, kan gitu. Jadi lebih baik memang kita mengenal orang. Maka mulailah terus banyak berkenalan. Nah, saya tingkatkan lagi. Mana lebih baik Tuhan mengenal kita atau kita mengenal Tuhan? Ini juga makin tinggi. Mungkin jawabannya agak sulit kita berikan, tapi saya berikan contoh begini. Kalau seandainya kita punya kenalan bupati atau gubernur, lalu kita ingin bertemu dengan gubernur atau bupati itu. Kita mengatakan kepada protokoler, saya mengenal gubernur, saya mengenal bupati, izinkan saya masuk bertemu dengan dia. Pertanyaannya, apakah sang protokoler memberi izin kita masuk ke ruang gubernur atau bupati? Pasti tidak. Tapi seandainya sang gubernur mengenal kita atau sang bupati mengenal kita, dia lihat di CCTV-nya datang sahabatnya, mungkin dia katakan sama protokoler, "Hei, izinkan kawan itu masuk. Itu sahabat, saya kenal itu." Tanpa protokoler, masuk. Pertanyaan saya, mana yang lebih penting? Tuhan mengenal kita atau kita mengenal Tuhan? Tuhan mengenal kita.
Wah, ini jauh lebih hebat. Kalau kita mengenal Tuhan, banyak orang memanggil Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan tidak mendengar. Karena hanya kita yang mengenal Tuhan. Yang paling baik sebenarnya kita kenal Tuhan. Tetapi Tuhan kenal kita. Maka Tuhan mengenal kita. Pastilah dia akan tahu apa kebutuhan kita. Apa yang dibutuhkan oleh kita dalam kehidupan ini. Maka tanpa kita minta pun Tuhan kasih. Nah, kalau kita mengenal lalu Tuhan kenal kita, maka itu sudah klop. Lalu bagaimana supaya Tuhan mengenal kita? Pastilah lakukan kehendaknya, baca kitab suci, doa tiap hari, maka Tuhan mengenal kita. Tapi kalau kita jarang beribadah, jarang berdoa, jarang baca kitab suci, bagaimana Tuhan mengenal kita? Maka mulailah memperkenalkan diri kepada Tuhan dengan sikap, karakter, tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mengenal dan mengasihi Tuhan adalah ketaatan kepada firman-Nya. Kalau kita taat pada firman Tuhan, maka Tuhan akan kenal kita. Jadi mulailah kita memiliki kenalan dengan Tuhan melalui ketaatan kita. Karena ketaatan adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Ketaatan adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Kalau saya katakan aku mengasihi Tuhan, tapi kita tidak taat beribadah, tidak taat baca kitab suci, tidak taat berdoa, itu nonsense. Jadi ketaatan adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Itu yang penting. Dalam ayat yang ke-16 sampai 17 dikatakan Tuhan akan memberi seorang penolong bagi orang yang taat kepadanya. Tapi bagi orang yang tidak taat kepadanya, maka Tuhan tidak akan memberi penolong baginya. Siapa itu? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus akan menyertai kita, membimbing kita, menolong kita jika kita mengasihi Tuhan. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Taat kepada firman-Nya. Ada banyak orang percaya, mengaku percaya kepada Tuhan tapi tidak taat firman Tuhan. Ini yang membuat kita tidak menjadi orang yang mengenal dan mengasihi Tuhan. Roh Kudus adalah anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada kita untuk apa? Membantu kita mengenal dan mengasihi Allah. Jadi Roh Kuduslah yang menjadi teman kita, menjadi kekuatan kita untuk mengenal dan mengasihi Allah. Supaya bisa kita taat kepada firman Tuhan, kita butuh pertolongan Roh Kudus. Kalau kita baca ayat yang ke-18, dia berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan kembali kepadamu. Ini artinya apa? Jaminan Allah kepada orang yang mengenalnya dan mengasihinya. Dia tidak akan membiarkan kita sendirian di dunia ini. Tetapi dia akan menyertai kita di seluruh perjalanan hidup kita, baik suka maupun duka. Tuhan hadir melalui Roh-Nya yang kudus, sehingga kita tidak sendiri di dunia fana ini. Kalau kita mengenal Tuhan. Ayat yang ke-21 dikatakan begini, menjadi penegasan bahwa orang yang mengenal Allah berarti dia berproses terus-menerus melibatkan diri untuk mengasihi sesama. Jadi kalau saya katakan aku mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi sesama manusia saya tidak kenal dan saya tidak kasihi, maka itu pun tidak bermanfaat. Karena Tuhan yang kelihatan itu akan kita lihat dari wujud dalam kehidupan sesama. Tuhan yang tak kelihatan itu akan kita lihat dalam kehidupan sesama manusia. Sering orang bijak berkata begini, Tuhan yang kelihatan itu ialah orang tua kita. Artinya karakter orang tua menjadi prototipe Allah
hadir di dunia ini. Jadi ada kesan bahwa Allah itu tampak dalam sikap orang tua di rumah. Jadi kalau anak-anak kita ingin mengenal Allah dan mengasihi Allah, itu akan terbentuk di rumah tangga kita. Jika kita sebagai suami istri tidak saling mengasihi, tidak saling mengenal satu dengan yang lain, maka anak-anak kita sulit mengenal Allah dan mengasihi Allah. Nah, clue-nya begini. Kalau ada nanti guru sekolah minggu di sini, tanya anak-anak sekolah minggu, tanya begini, apakah Tuhan itu baik? Kalau dia mengatakan Tuhan itu baik, itu berarti di rumah tangganya, ibu bapaknya dia lihat baik. Setiap hari berkarakter baik, sikapnya baik. Tapi kalau seorang anak sekolah minggu mengatakan Tuhan itu tidak baik, maka itu clue, petunjuk bahwa di rumahnya karakter Allah yang baik tidak tampak dalam kedua orang tuanya. Jadi kalau anak mengatakan Allah itu tidak baik, maka sulitlah baginya mengenal, mengasihi Allah sejak dia hidup. Maka hati-hati kita orang tua ini. Mengenal dan mengasihi Allah itu tampak dari Allah yang kelihatan dalam diri kita sebagai orang tua. Jadi ini proses yang terus menerus, dimulai dari rumah, baru nanti dia akan keluar ke masyarakat. Dia akan berkarakter baik, mengasihi sesama, karena di rumah dia melihat Allah mengasihi mereka. Pertanyaan kita sekarang, bagaimanakah cara kita mengenal dan mengasihi Allah? Kalau kita baca teks yang baru saja kita baca dan dengar, pertama kita mengasihi Allah melalui ketaatan kepada perintahnya. Ayat yang ke-15 dikatakan begini, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Jadi bagaimana cara kita mengenal dan mengasihi Allah? Lakukan perintah Allah. Perintah Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu. Sama seperti itu, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu kesimpulan dari 10 hukum Taurat. Jadi tanpa melakukan ke-10 hukum Taurat itu pun kita hanya mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama, itulah hukum Taurat dan hukum terutama. Maka melakukan perintah Tuhan itu cara pertama untuk mengasihi dan mengenal Allah. Ketaatan kepada perintahnya bagaimana? Mempelajari firman. Kalau saya dengar, saya baca di PJJ ini, di Momo ini ada banyak PJJ, perpulungan jabu-jabu. Disitulah kita berdiskusi tentang firman, pendalaman firman. Kalau khotbah seperti ini one way, tidak bisa jemaat mengatakan berdiri, Pak Pendeta, khotbah Pak Pendeta salah, nggak benar, nggak bisa. Tapi kalau di PJJ kita bisa dialog. Wah, ini menurut saya belum benar penjelasannya Pak Pendeta. Bagaimana ini? Itulah namanya pendalaman atau mempelajari firman. Kalau kita rajin PJJ, berarti kita mengenal dan mengasihi Allah. Kalaupun misalnya tidak rajin PJJ, minimal 2 kali sebulan hadirlah PJJ kan gitu. Minimal itu kan, supaya kita mendalami firman Tuhan. Mungkin sekarang kita mengatakan, Pak Pendeta, saya susah sekarang membaca Alkitab karena hurufnya kecil-kecil, dibeli yang besar berat kali dibawa. Oke, gak apa-apa. Sekarang Alkitab menyediakan fasilitas baru namanya Gebada, gerakan baca dengar Alkitab. Nanti dibuka handphone kita Play Store, download Gebada, Gebada, gerakan baca dengar Alkitab. Jadi kita tidak perlu baca, hanya download itu, nanti setting ada pilihan 25 menit, 40 menit, 60 menit, 85 menit. Kita pilihlah 25 menit sehari mendengar Alkitab. Nanti dia sendiri yang ngomong. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nanti 10-15 menit nanti perjanjian lama. Dia lompat ke perjanjian baru 7 menit. Lalu dia tutup dengan membaca Mazmur 3 menit.
25 menit. Jadi kita sambil memasak mendengar Alkitab. Kita sambil menggosok mendengar Alkitab. Kita sedang menyetir mobil dengar Alkitab. Tak usah baca. Ini ketaatan kita mendengar Alkitab, bukan lagi membaca Alkitab. Kalau membaca Alkitab baru dibaca satu pasal langsung ngantuk kan. Langsung gitu kan. Tetapi kalau mendengar, ya mungkin ada musiknya sih bisa menolong kita tahan 25 menit mendengar. Nanti dicoba di Play Store atau di aplikasi Store kalau di Apple. Itu yang pertama dalam bagian ketaatan pada perintah Tuhan. Lalu menerapkan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah didengar, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berdoa kepada Tuhan. Itu bagian yang pertama. Bagaimana cara kita mengenal dan mengasihi Tuhan? Yang pertama, kita taat kepada firman-Nya. Yang kedua, kita mengandalkan Roh Kudus sebagai penolong. Ayat yang ke-16, 17. Yesus berkata,